Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kadar abu tidak larut asam. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Mirna Dawa, dengan Natendri Ramadhani Ismail. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Kadar abu tidak larut asam merupakan residu abu yang diperoleh setelah total abu dididihkan dengan asam klorida, sehingga menghasilkan bagian yang tidak larut. Kadar abu tidak larut asam menggambarkan banyaknya jumlah silika dalam sampel, terutama silika yang berasal dari tanah atau pasir, tanah dan unsur logam, perak, timbal, dan merkuri, sehingga kadar abu tidak larut asam harus memenuhi standar. Selanjutnya yaitu pengukuran kadar abu tidak larut asam dengan metode gravimetri. Yang pertama yaitu sampel abu yang diperoleh dan dari penetapan kadar abu dididihkan selama 5 menit. Kemudian bagian yang tidak larut asam dikumpulkan dan disaring. Kemudian dicuci dengan air panas, disaring dan ditimbang. Kemudian ditentukan kadar abu tidak larut asam dalam persen terhadap berat sampel awal. Berikut adalah jurnal dengan judul penetapan parameter spesifik dan non-spesifik ekstrak etanol biji buah trambesi yang kami gunakan sebagai contoh pengujian kadar abu tidak larut asam. Tanaman trambesi dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional berdasarkan penelitian Navia dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyebutkan bahwa ekstrak daun trambesi digunakan sebagai alternatif diare, demam, sakit perut, dan sakit kepala. Senyawa yang terkandung pada ekstrak daun trambesi yaitu senyawa aktif alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu uji kadar abu tidak larut asam pada jurnal penetapan parameter spesifik dan non-spesifik ekstrak etanol biji buah trambesi atau sama-neasaman. Abu yang diperoleh penetapan kadar abu dididihkan dengan 25 mili asam sulfat encer 10% selama 5 menit. Kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, saring melalui krus kaca mesir atau kaca saring bebas abu, lalu cuci dengan air panas, pijarkan hingga bobot tetap, timbang, hitung kadar abu yang tidak larut dalam asam terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. Adapun rumus tidak larut asam yaitu A1 kurang C per A0 per B kali 100%, di mana A1 yaitu berat cawan plus ekstrak setelah pemijaran, A0 itu berat cawan kosong, B sama dengan berat sampel awal, C itu bobot kertas saring kosong. Hasil uji yang didapatkan yaitu rata-rata uji kadar abu tidak larut asam yaitu 1,83%. Hasil tersebut memenuhi persyaratan yang telah tertera pada Pharmacopoeia Herbal Indonesia 2017 yang menyatakan bahwa kadar abu tidak larut asam yaitu kurang sama dengan 2,30%. Kadar abu hendaknya mempunyai nilai kecil karena parameter ini menunjukkan adanya cemaran logam berat tahan pada saat proses pengebuan. Tingginya kadar abu tidak larut asam karena adanya kandungan silika yang berasal dari tanah atau pasir, tanah dan unsur logam perak, timbal, dan merkuri, sehingga kadar abu tidak larut asam harus memenuhi standar. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi saya dan teman saya yaitu merupakan salah satu metode analisis yang paling penting adalah penetapan kadar abu tidak larut asam, yang dimana memiliki fungsi untuk mengukur residu yang tidak larut dan memastikan bahwa bahan baku memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Seperti rata-rata uji kadar abu yang tidak larut asam yaitu 1,83%, yang dimana hasil tersebut memenuhi persyaratan yang tertera pada Pharmacopoeia Herbal Indonesia 2017. Dengan demikian, upaya standarisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas obat tradisional dan herbal yang beredar di pasaran serta memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Baik, itu saja hasil dari presentasi kelompok kami.